Hey ho Pop gengs. Sejak 2021 kemarin, Indonesia lagi heboh-hebohnya nih bicarain soal pembangkit listrik tenaga nuklir yang bakal mulai dibangun di tahun 2025. Nah, walau diklaim bakal murah, pembangunan PLTN masih menuai banyak kontroversi. Ada yang sepakat banget, ada yang takut pakai banget, dan ada juga yang kagak peduli. Kamu masuk tim mana? Bagi orang yang masih parno dengan PLTN juga wajar sih ya. Toh ada Chernobyl yang jadi contoh. Sudah 36 tahun sejak insiden PLTN di sana meledak, sampai hari ini Chernobyl belum bisa ditempati. Ngerinya lagi banyak tuh temuan-temuan mencengangkan yang ditemukan di wilayah tersebut. Salah satunya adalah jamur pemakan radiasi. Penemuan ini terjadi di tahun 1991, di mana ada 3 jamur yang terbukti mampu untuk bertahan dari radiasi nuklir. Hebatnya lagi ya, jamur-jamur ini bukan cuma bertahan, namun juga mengonsumsi radiasi lewat proses radiosintesis. Proses ini terjadi dengan dukungan melanin atau pigmen alami kulit yang mampu mengubah radiasi menjadi energi pertumbuhan. Nah, melihat keajaiban ini, sejak penemuannya beragam penelitian pun dilakukan. Salah satunya untuk pemanfaatan penerbangan luar angkasa. Jamur-jamur ini digunakan untuk menjadi lapisan pelindung untuk menghambat radiasi. Nah, hasilnya ternyata sangat menjanjikan. Di 2018, jamur-jamur ini terbukti dapat membelokkan radiasi dengan tingkat kesuksesan tinggi. Nantinya ya, jamur ini juga yang bakal digunakan untuk ekspedisi manusia di Mars. Wah. Siapa sangka ya, kalau bencana Chernobyl malah memberi kita kemungkinan baru untuk evolusi manusia. Jika temuan sebelumnya bisa jadi kabar baik, sekarang ada temuan yang malah jadi kabar buruk, yaitu persoalan mutasi hewan. Sejak kejadian naas 1986 tersebut, mutasi hewan memang jadi salah satu yang paling dikhawatirkan. Bagaimana tidak, ada ribuan hewan yang terdampak. Entah itu hewan peliharaan yang ditinggalkan ataupun hewan liar di sekitar lokasi. Mutasi yang terjadi diakibatkan radiasi yang mampu memecah molekul DNA. Akhirnya, banyak hewan yang lahir mengalami deformitas genetik. Gambar kuda kerdil tadi cuma salah satu contoh doang yang bisa ditampilkan di sini. Kalau semua kejadian ditampilin, bisa-bisa videonya dihapus sama om dan tante admin YouTube karena emang ngeri. Tapi nggak semua hewan ngalamin nasib buruk. Toh ada ikan lele berikut yang masih bisa tumbuh sampai besar walau tinggal di daerah Chernobyl. Bahas kontaminasi DNA hewan atas radiasi yang terjadi di Chernobyl, hal ini emang harus jadi perhatian. Bagaimana tidak? Setelah hampir 37 tahun berlalu, efek dari mutasi ini ternyata memiliki efek domino yang luar biasa. Di 2018, sebuah temuan mengejutkan didapatkan di Ukraina, di mana susu sapi di sana ternyata mengandung radiasi nuklir. Padahal, lokasinya itu berjarak 240 km dari Chernobyl. Investigasi yang dilakukan atas hal ini menemukan kalau penyebabnya adalah pakan ternak yang ternyata terkontaminasi radiasi nuklir yang telah bercampur dengan tanah. Temuan ini tentu saja sangatlah mengerikan, karena kemungkinan besar manusia akan menerima dampak buruk, mulai dari penyakit akut seperti kanker hingga naiknya jumlah kematian. Jadi, mau gak mau semua orang harus cari solusi sebelum bencana ini makin meluas. Dari apa yang terjadi pada hewan, sekarang kita pindah ke efek radiasi pada tumbuhan. Di kawasan ledakan Chernobyl, ada sebuah lokasi yang dikenal dengan hutan merah. Penampakan hutan yang menyeramkan ini disebabkan oleh pohon pinus yang menyerap terlalu banyak radiasi dari pembangkit listrik Chernobyl. Saking banyaknya radiasi yang diserap, kawasan yang memiliki luas hingga 10 km persegi tersebut bahkan ditetapkan sebagai wilayah paling terkontaminasi radiasi nuklir di dunia hingga sekarang. Bukti dari betapa menyeramkannya wilayah ini pernah diberitakan pada 2022 kemarin saat invasi Rusia ke Ukraina.
Pasukan Rusia ternyata menjadikan hutan merah sebagai jalur konvoi untuk beragam kebutuhan invasi. Belum berapa lama jalur ini digunakan, pasukan Rusia harus menarik diri karena kebanyakan pasukan malah menderita penyakit radiasi akut. Dalam paparan radiasi yang luar biasa tinggi, pengidap radiasi akut bahkan bisa mengeluarkan darah dari dalam lubang di tubuhnya. Ngeri amat ya. Itu mah udah mirip film-film horor namanya. Jika kata sarkofagus terdengar cuma dekat dengan mumi yang ada di Mesir, di Chernobyl ternyata ada juga sarkofagus loh. Sesaat setelah bencana letusan reaktor di sana, pihak pengamanan dan penanggulangan bencana langsung meluncurkan tim khusus bernama Liquidator. Tim ini bertugas untuk membatasi kerusakan langsung dan jangka panjang yang terjadi. Salah satu tugas paling penting adalah melindungi pusat reaktor menggunakan bangunan baru yang diberi nama sarkofagus. Nama ini diambil karena fungsi sarkofagus membungkus bangunan mati seperti halnya mumi di zaman Mesir kuno. Untuk melindungi pusat reaktor dari Chernobyl tentulah tidak mudah. Para likuidator membutuhkan 209 hari untuk mengumpulkan tiap puing dan juga bagian dari pusat reaktor. Setelah itu, proses pembangunan sarkofagus pun dimulai. Akibat kondisi lingkungan yang penuh dengan radiasi berbahaya, shift kerja yang dilakukan sangat cepat, yaitu cuma 7 menit satu shift. Bisa dibayangkan kan seberbahaya apa resikonya? Saat awal pembangunan terlalu banyak hal buruk yang terjadi. Entah itu kecelakaan kerja atau para pekerja harus menerima dampak radiasi berupa penyakit. Mulai dari masalah pernafasan, pencernaan, bahkan hingga kanker di masa tua. Seluruh pengorbanan ini dilakukan tentu saja untuk menahan dampak yang lebih besar dan lebih panjang karena ledakan nuklir. Makanya, para likuidator di sana juga dianggap sebagai pahlawan. Nah, bangunan sarkofagus yang jadi penyelamat ini baru selesai di tahun 2017 karena struktur bangunan yang rumit dan kondisi yang ekstrim. Di dalam bangunan ini, pusat reaktor akan dibersihkan dari sisa-sisa radiasi hingga nantinya mungkin saja bisa digunakan lagi. Membicarakan Chernobyl tentu saja banyak yang penasaran dengan rumor adanya manusia yang terjebak saat peristiwa tersebut terjadi. Jika hewan dan tumbuhan bisa bermutasi karena radiasi yang terjadi di Chernobyl, jelas manusia juga bisa kena. Dalam sebuah foto mengejutkan, rumor mengerikan beredar kalau ini adalah bukti manusia yang terperangkap di Chernobyl dan mengalami mutasi yang aneh. Bahkan ada juga yang mengait-ngaitkan dengan temuan dari YouTuber berikut. Namun sampai sekarang tidak ada kepastian atas rumor tersebut. Kebanyakan orang percaya kalau yang tadi cuma akal-akalan orang doang. Nah, setelah semua yang kita bahas, semoga saja kita bisa terhindar dari kejadian seperti Chernobyl yang mengerikan.